NIM 19041344 Saya di sini ingin memenuhi tugas dari dosen saya tercinta, yaitu Bapak Agus Suprijono. Setelah kita melakukan perkenalan, selanjutnya kita akan memasuki materi. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang negara berkembang dan negara maju. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada murid-murid, menurut murid-murid, bedanya negara berkembang dengan negara maju itu apa? Nanti Bapak masukin nilainya sebagai nilai tambahan. Negara berkembang itu apa? Negara maju itu apa? Mungkin ada yang sudah baca bukunya di rumah gitu kan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa punya Bapak? Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Banul. Ya Pak. Maksud? Dua. Ya Mas. Iya. Jadi negara berkembang itu adalah negara. Sebelumnya saya akan menceritakan kriteria negara berkembang dan negara maju itu kan dilihat dari segi ekonominya, Ya. pendapatan per kapitanya. Kalau negara berkembang itu pendapatan per kapitanya itu lebih di bawah negara maju. Kalau negara maju sudah tinggi pendapatan per kapitanya. Kalau negara maju dong. Oh, yang pendapatannya tinggi loh. Contohnya itu Indonesia dengan mungkin Jepang atau Amerika Serikat. Indonesia itu Yang yang masuk negara berkembang. Kalau negara maju itu Amerika Serikat, Jepang itu negara maju. Mungkin. Oke, ada lagi mungkin dari Mas Raffi atau Mas Andika. Negara berkembang adalah negara seperti Indonesia, yang mana negaranya itu masih belum maju Pak, dan masih tahap untuk lebih maju. Oh iya. Dan pendapatan per kapitanya juga seperti Mas Diwan nanti masih di bawah dari negara maju. Jadi Bapak simpulkan dari jawaban apa murid-murid, jadi negara berkembang itu intinya negara yang pendapatannya masih rendah atau di bawah rata-rata gitu ya. Oke, sekarang coba Bapak jelaskan ya. Jadi negara itu bisa disebut sebagai negara berkembang atau negara maju itu dilihat dari kesejahteraan penduduknya. Jadi patokan utama untuk menentukan apa negara itu maju atau negara itu berkembang itu dari kesejahteraan penduduknya. Dan patokan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, apa yang pertama? Saya tahu? Ya, silakan. Kesehatan. Ya, betul. Yang kedua? Pendidikan. Ya, betul. Yang ketiga? Ekonomi. Ya, benar-benar yang penting apa suka ini. Cepat nanti pulangnya ya. Ya, siapa? Selanjutnya adalah kualitas penduduk ini tercermin pada 3 hal pokok betul sekali. Yang pertama adalah dari kesehatan penduduknya. Yang kedua adalah dari pendapatannya. Yang ketiga adalah dari pendidikannya. Jadi kalau penduduk tersebut memiliki angka kesehatan yang tinggi, terus pendidikannya seperti angka melek huruf, kemampuan dalam membaca, menghitung ataupun menulis penduduknya itu baik, dan pendapatan per kapita yang sesuai dengan Bank Dunia, maka negara tersebut bisa dikatakan negara yang maju. Seperti negara apa? Contoh sebutkan 2 saja yang bisa. Negara maju. Siapa ya? Pak? Negara apa Mas Andika? Saya Pak. Ya. Negara maju. Negara maju itu Contohnya ada. contohnya Jepang Pak. Ya, betul sekali. Yang kedua? Amerika. Ya, betul sekali. Selanjutnya Mas Rafael, kenapa Jepang sama Amerika itu termasuk sebagai negara yang dikatakan negara maju? Kenapa? Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalau syarat negara maju itu untuk pendapatan per kapitanya itu harus sesuai dengan bank dunia. Ya, betul. Selanjutnya Mas Diwan, Ya. contoh negara berkembang itu apa? Terus kenapa disebut negara berkembang? Kalau contoh negara berkembang itu adalah Indonesia,
Ya. terus India itu juga negara berkembang. Kenapa sih kok bisa dikatakan negara itu berkembang? Karena menuju taraf maju. Dan di sini untuk menuju taraf maju itu kita dihadapkan dengan itu tadi yang Bapak jelaskan, itu ada kesehatannya itu harus baik, terus pendapatan per kapitanya meliputi ekonominya itu harus bisa mensejahterakan rakyat, terus dari sisi pendidikannya juga harus bisa lebih baik lah. Ya. Seperti itu. Ya, betul. Memang menurut data yang Bapak peroleh, kebanyakan negara berkembang itu berasal dari negara-negara Asia atau Asia Tenggara, karena wilayah Asia Tenggara itu seperti Indonesia kan dulunya itu kan dijajah, terus jadi pertumbuhan dari hal pendidikan juga sedikit terhambat. Terus di Indonesia sendiri juga pulaunya itu terpencil-pencil kecil-kecil, jadi akses untuk meratakan baik di bidang pendidikan, kesehatan ataupun pendapatan itu masih terbilang sulit karena medannya yang harus melewati laut atau menyeberangi gunung-gunung, naik gunung, menuju lembah. Yang selanjutnya yaitu kualitas penduduk. Nah, kita kan tinggal di kota Indonesia ya. Menurut teman-teman, menurut murid-murid, penduduk daripada Indonesia atau sumber daya manusianya di Indonesia itu bagaimana? Sudah cukup atau bagaimana? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Mas Andika, silakan. Menurut saya saat ini Indonesia di tahun 2021 separuh dari penduduknya sudah mulai cukup, Pak. Tapi separuhnya lagi masih belum cukup. Maksudnya cukup itu gimana, Mas? Maksudnya cukup itu cukup bisa mumpuni atau bisa bersaing dengan negara lain. Cuma separuhnya lagi masih perlu ada evaluasi untuk peningkatan SDM dari negara Indonesia, Pak. Ya, betul sekali. Kalau sumber daya alamnya gimana negara Indonesia? Sudah cukup atau gimana? Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya apa? Bisa? Ya, saya Pak. Ya, gimana? Jadi kalau saya lihat dari internet, dari TV itu Pak ya, Ya, Indonesia itu sangat kaya sekali dengan sumber daya alam. Misalnya ada di TV itu dijelaskan di Papua, di Freeport itu kan sebagai tambang emas, terus tambang uranium juga ya, diperlukan dalam pembuatan kulit. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam, tidak hanya darat aja, tapi mungkin Bapak juga pernah baca berita itu tentang yang kasus-kasus penangkapan ikan liar ilegal itu yang distribusi, itu menunjukkan bahwa Indonesia juga kaya akan kelautannya juga. Indonesia seperti itu Pak. oke ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit. Jadi sumber daya alam Indonesia itu memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang baik atau banyak. Jadi menurut Bapak gini, jika kekayaan sumber daya alam Indonesia dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, itu tidak lebih banyak atau tidak lebih baik dari negara Malaysia. Jadi kalau sumber daya alamnya Indonesia, tulis saja ya, sumber daya alam Indonesia dibagi dengan jumlah penduduk, itu tidak lebih banyak dari sumber daya alam Malaysia dibagi jumlah penduduk. Jadi emang kita sumber daya alamnya itu baik, tapi jika kita bagi dengan banyaknya jumlah penduduk negara Indonesia itu tidak lebih banyak dari sumber daya Malaysia jika dibagi dengan jumlah penduduk mereka. Itu yang Bapak dapatkan dari data dosen Bapak dulu ya, Bapak Kamal, dosen Kamal itu. Dia mengatakan hal seperti itu setelah melakukan riset ke beberapa negara, terus mencari data-datanya juga. Terus apa?
Ya mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, Ya silakan. kalau Itu itu sebutkan nama sama absennya ini. nama saya Andreas Supriyadi, ya absen 13. Iya, silakan. Baik, apa kan kalau Indonesia itu sumber dayanya tidak cukup untuk tidak cukup banyak untuk menghidupi rakyatnya. Terus bagaimana Pak solusi untuk agar sumber daya alam itu cukup kepada rakyatnya? Apakah harus dimusnahkan separuh dari rakyat Indonesia, Pak? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya Mas Andika. Jika sumber daya alam Indonesia itu tidak cukup jika dibagi dengan jumlah penduduk dari Indonesia, apakah solusi yang bisa kita berikan untuk agar sumber daya alam Indonesia itu cukup untuk seluruh jumlah penduduknya? Sebelumnya Bapak ingin tekankan ya kalau sumber daya alam Indonesia itu bukan tidak cukup, tapi kita melakukan suatu perbandingan dari negara Indonesia dengan negara Malaysia jika dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi bukan tidak cukup Mas, tapi kalau dibandingkan itu kita kelihatannya banyak, tapi ya kalau dibagi jumlah penduduk. Sebelumnya Bapak mau tanya jumlah penduduk Indonesia itu tercatat nomor berapa di dunia? Saya pengen tahu. Ya Mas Andika silakan. Udah berapa sih? 12 ya? 13 ya. Ya, silakan. Silakan berapa Mas? Negara Indonesia? 4, Pak. Urutan keempat ya? Salah ya, Pak? Ya betul sih. Yang pertama ayo siapa? Terpadat nomor 1. Hongkong, Pak. Cina. Cina. Cina Bangkok, ayo. Cina ya. Cina. Yang kedua siapa? India. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Indonesia ya. Pertama kita bahas negara Cina dulu ya. Cina ini termasuk negara yang maju atau negara berkembang? Maju. Negara maju. Ya. Tahu nggak dari mana negara maju? Apa pernah ke Cina mungkin sebelumnya? Belum pernah ya, tapi lihat di TV itu dari internet juga kalau Cina itu negara yang maju di bidang pendidikannya. Ya. Karena ada pepatah yang bilang bergurulah sampai ke negeri Cina. Ya, Terus itu. iya betul. Kalau emang negara Cina itu emang penduduknya banyak, tapi juga didukung oleh kemampuan SDM mereka yang cukup baik. Jadi sumber daya alamnya mungkin bisa dikatakan cukup, juga ditopang dengan sumber daya manusianya yang sangat baik. Jadi negara Cina juga dikatakan negara maju. Yang kedua, India negara maju atau negara berkembang? Negara berkembang, Pak. Negara berkembang ya. Kenapa kok disebut negara berkembang gitu? Karena kualitas kehidupan sama perekonomian belum bisa menyaingi negara lainnya, Pak. Ya, betul sekali. Kalau yang ketiga, Amerika ini termasuk negara berkembang atau negara maju? Jadi saya ingin tahu Amerika negara berkembang atau negara maju? Maju. Negara maju. Kenapa kok Amerika ini negara maju? Mereka memiliki kekuatan dan kekayaan yang melimpah. Ya betul sekali, apalagi dari segi senjatanya ya. Yang militer, Ya, perekonomian, dan masih punya. Betul sekali. Amerika ini memang Menjajah. ya, yang keempat kita Indonesia sendiri ya, kita masih negara berkembang karena ya itulah, karena masih banyak yang angka pengangguran juga masih tinggi, angka buta huruf juga masih tinggi. Oke, kita masuk kepada terakhir ya. Mungkin masuk kepada ciri-ciri daripada negara maju dan negara berkembang. Ada yang bisa sebutkan ciri-cirinya negara maju? Tadi kan sudah Bapak jelaskan sedikit kan, ayo sebutin 3 aja.
dari ciri-ciri negara maju sama berkembang. Mungkin saya mencoba Pak. Ya, silakan. Absennya berapa sih Mas? Absen 2. Dua, tiga, ya. Di negara maju itu ciri-cirinya sudah menguasai teknologi, Ciri-ciri negara maju menguasai teknologi, ya betul. pendidikannya itu sudah maju Pak. Pendidikan maju, ya. Terus dari segi pendapatan per kapitanya itu sudah tinggi. Ya betul. Yang selanjutnya negara berkembang, siapa bisa perkataannya? Oh ya, ya Mas Absen. Silakan sebutkan NIM-nya Mas. Nomor absennya 17 Pak. 17. Ya. Pendapatan yang rendah. Terus standar kehidupan yang juga masih rendah Pak. Apa Mas? Pertama, Standar pertama itu pendapatannya masih rendah. pendapatan masih rendah, betul. Standar kehidupannya juga masih rendah. Ya betul. Rendahnya produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas masyarakat. Semua yang disebutkan sama murid-murid semuanya betul ya, apalagi absen 17 ini Bu, jawabannya bagus sekali. Suka Bapak sama absen 17 ini. Kapan-kapan Bapak boleh ya main ke rumahnya absen 17. Siapa? Oke, kita sudah memasuki atau membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya Bapak akan berikan tugas ya. Tolong buatkan clipping ya, clipping tentang negara maju dan negara berkembang. Jadi nanti ya boleh ditulis ya. Jadi nanti kalian cari petanya negara tersebut, terus dicari di dalam negara tersebut itu kemajuan teknologinya itu seperti apa, terus ciri-cirinya itu nanti kalian cari di Google aja, terus ditempelin ke kertas HVS A4 gitu aja ya, dikumpulkan 1 minggu ke depan saat pertemuan jamnya Bapak lagi ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan?